Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regina di Ospek obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi Unipar. Pagi hari ini saya sangat terang karena saya saat ini ditemani oleh Bapak Rektor kita, Bapak Basuki Hadi Prayogo. Selamat datang Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Jangan nervous Bapak. Nanti kalau Bapak nervous saya juga nervous. Dua kalinya kok saya. Oke. Oke, sudah ini ya, sudah banyak pengalaman ya Pak. Oke. Pagi ini saya dengan Bapak Rektor akan berbicara seputar internasionalisasi kampus Unipar. Dan saya dengar minggu lalu Bapak sudah melakukan perjalanan ke Thailand Bapak. Kesan dan pesan perjalanan ke Thailand bagaimana Bapak? Ada rasa lega, ada rasa was-was juga. Nanti akan saya ceritakan kenapa kok was-was. Oke, jadi saya juga nggak sabar nih dengar ceritanya. Yang pastinya senang dan berkesan. Oke. Senangnya bagaimana Bapak? Perlu diceritakan nggak? Ya, senang karena apa, ketemu dengan teman baru, ketemu dengan orang yang punya budaya lain dengan kita, kemudian misinya juga tercapai. Itulah. Iya. Kalau di sana itu ada pengalaman apa Pak? Selain ketemu teman, apakah kena banjir atau gimana Bapak? Saya tadi bilang kalau ada juga campur aduk perasaannya ya, ada rasa was-was. Was-wasnya karena memang saya hampir tidak bisa pulang. Kenapa Bapak tidak bisa pulang? Karena tiketnya ketinggalan atau gimana? Enggak, karena di sana ada banjir besar yang mirip seperti yang terjadi di Sumatera sekarang. Jadi kota Hatia yang rencananya menjadi bandara kita pulang itu dikepung dengan banjir sehingga kita nggak bisa mengakses ke sana. Sehingga tiket penerbangan hangus, tiket hotel juga hangus, dan kita harus menanti transportasi lain untuk pulang. Itu pun menunggu jalan ini banjir apa enggak ya, jadi was-was waktu itu. Alhamdulillah lah, pulang dengan rasa lega dan senang tadi itu. Puji Tuhan Bapak selamat ya sampai Jember. Karena misinya juga tercapai dan yang jelas saya bisa memastikan bahwa kalau saya kirim mahasiswa ke sana, jangan bulan-bulan ini, ya bulan-bulan Januari gitu, insya Allah mahasiswa akan aman di sana dan yang pasti akan nyaman. Iya, kembali lagi ke tema awal kita tadi Bapak. Kan tadi saya sudah memberikan bocoran kepada teman-teman pendengar podcast Ospek ini kalau hari ini kita berbicara atau akan ngobrol tentang internasionalisasi kampus. Nah, tadi Bapak juga sedikit menyinggung akan mengirimkan mahasiswa ke sana. Ini mau ada kegiatan apa Bapak kok mengirimkan mahasiswa ke Thailand? Jadi Unipar ini kan Unipar atau Universitas PGR Argopuro ya, diambil dari nama sebuah gunung. Gunung itu kan besar, jadi kepengen kita juga nanti akan menjadi perguruan tinggi yang besar seperti gunung. Satu itu. Kemudian yang kedua, gunung itu kan membawa manfaat ya bagi masyarakat sekitarnya. Gitu juga dengan kita. Jadi kami harap kita juga nanti selain besar juga memberi manfaat terhadap masyarakat sekitar. Ya, kata besar itu selaras dengan visi Unipar. Apa visi Unipar? Saya kurang paham. Saya nggak hafal Bapak. Jangan dihukum saya Pak karena apa? Ya visi apaan ya. Jadi visi Unipar itu kan mewujudkan ya perguruan tinggi atau teaching university yang berskala nasional, berbasis digital, di bidang kewirausahaan, di bidang disabilitas, dan di bidang kearifan lokal. Di tiga itu. Nah, kata kunci ada beberapa kata kunci di situ. Saya ambil satu kata kunci yaitu berskala nasional. Artinya besar ya. Kalau sudah berskala nasional kan besar. Nah, jadi untuk mewujudkan berskala nasional itu
ke depan ya, salah satu indikasinya atau indikatornya adalah akreditasinya harus unggul. Nah, untuk mencapai itu, salah satu indikator untuk mencapai akreditasi unggul itu adalah mempunyai kerjasama internasional. Itu yang mau saya ragu. Jadi biar kita besar ya, salah satu indikator bahwa kita besar adalah harus punya kerjasama internasional. Itu yang mau saya capai di tahun ini. Kita rintis tahun ini. Akan tetapi pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa Thailand, Bapak? Karena kan yang saya dengar-dengar tawaran dari negara lain selain Thailand itu juga ada ke Unipar. Akan tetapi, ya banyak. Mungkin bisa diceritakan nanti Bapak siapa aja. Akan tetapi kenapa kok yang pertama kali dipilih adalah Thailand dulu? Gitu. Jadi banyak ya yang menawari kita untuk kerjasama internasional. Jadi kalau menurut catatan saya ini ada Australia, kemudian ada Malaysia, Timor Leste, ada Taiwan, ada India, ada China, dan ada yang nawarin bahkan di Eropa, di Jerman. Oh wow. Ya, di Jerman. Cuman untuk sementara ini kan rintis kita, jadi awal gitu. Saya ingin nggak terlalu ribet lah kalau kita kirim mahasiswa ke Jerman, bahasanya nanti apa, belum tentu makanannya cocok ya. Jadi saya pilih negara yang kira-kira kendala bahasa ini tidak ada. Kendala bahasa tidak ada, terus kendala budaya juga tidak ada. Gimana kehidupan mereka sehari-hari, makanan mereka sehari-hari, sehingga nggak kaget. Sehingga mahasiswa mudah untuk menyesuaikan diri dengan budaya mereka. Ya, tapi berpikir ada dua negara yang cocok untuk itu. Yang pertama Malaysia, kemudian yang kedua Thailand yang selatan, bagian selatan. Oh, maka dari itu Bapak bilang bahasanya tidak terlalu bermasalah. Karena kalau Thailand selatan kan masih Melayu ya Pak. Benar. Iya, jadi kita tidak perlu. Kemudian kalau misalnya kemarin di Thailand ketemu sama pihak mana saja Bapak? Sekolah kah, atau dinas kah, atau company, gimana Pak? Karena rencana saya kan mengadakan KKN di sana, yang berupa mungkin ngajar di sekolah-sekolah di sana, ya, sambil berinteraksi dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi saya berkunjung ke sana di 4 sekolah ya, sebetulnya banyak. Rencana saya di Thailand itu ada 3 provinsi yang ingin saya kunjungi gitu. Yang pertama Narathiwat, kemudian yang kedua Pattani, kemudian yang ketiga itu Yang La kalau nggak salah, Yang La. Nah, yang berhasil saya kunjungi ini 1,5 cuman, karena terkendala banjir itu. Jadi yang saya kunjungi Narathiwat sama Pattani. Dalam kunjungan saya kunjungi ada 4 sekolah ya, ada 4 sekolah. Yang pertama itu Banjani School namanya, kemudian yang kedua itu Saiburi Cheng Prajakan School, kemudian yang ketiga itu Bukit Tamong School, yang keempat Aibatu School. Selain di sekolah-sekolah, saya juga berkunjung ke kepala dinas pendidikan sana. Jadi kalau di sana itu ada 2 dinas pendidikan. Dinas pendidikan untuk sekolah negeri, yang satunya dinas pendidikan untuk sekolah swasta. Jadi saya berkunjung di kepala dinas pendidikan yang negeri. Jadi ada 5 pihak yang saya kunjungi, 4 sekolah dan kepala dinas pendidikan negeri. Yang lainnya memang tidak sesuai schedule karena memang terkendala ada bencana di situ. Penerimaan dari keempat sekolah dan pihak dinas pendidikan di sana bagaimana Bapak terhadap Unipar? Ramah, tegas saya yang ramah. Karena memang mereka satu budaya dengan kita ya, satu kebudayaan. Jadi nilai-nilai yang ada di budaya tersebut sama ya, satu itu karena budaya Melayu, satu juga mereka 95% Islam ya, jadi budaya Islam sama dengan kita. Kemudian mereka sangat senang kalau kedatangan orang Indonesia gitu. Jadi di sana itu
bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka, bahasa nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka, itu hampir hilang, Pak. Hampir hilang, hampir tidak dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat ketiga provinsi itu, Naratiwat, terus Patani dan sebagainya itu, kepingin bahwa anak-anak mereka, generasi yang akan datang itu, selain menggunakan bahasa Thai, juga menggunakan bahasa Melayu gitu. Sehingga bahasa Melayu tidak punah. Kenapa mereka sangat senang kalau kedatangan orang Indonesia? Karena apa ya? Bisa menggunakan bahasa Melayu sehari-hari akhirnya, sehingga bahasa Melayu tidak punah. Kenapa ya Indonesia? Ya menurut mereka sih, karena orang Indonesia itu ramah-ramah. Jadi memang ada perbedaan perbedaan logat ya. Kalau sama dengan kita itu perbedaan logat, tapi kita akan ngerti apa yang mereka bicarakan dan mereka juga akan ngerti apa yang kita bicarakan. Jadi itu kenapa mereka sangat senang sehingga mereka ramah tamah terhadap orang Indonesia, karena memang mereka senang kalau generasi berikutnya itu menggunakan bahasa Melayu biar bahasa Melayu tidak punah di daerah mereka. Gitu. Ya, jadi kembali mengingat akarnya kita dari mana ya Pak bagi orang yang sana. Tapi kemudian saya punya pertanyaan seperti ini, karena nanti pasti pendengar podcast Ospek ini banyak dari mahasiswa ya Pak. Jadi kan pasti mereka bertanya-tanya, ini bedanya KKN internasional ke Thailand itu dengan KKN reguler apa? Kemudian kegiatannya nanti di sana seperti apa? Karena saya asumsikan dari cerita Bapak, oh kita harus mengajar bahasa Melayu ya di sana. Jadi gimana Bapak penjelasannya? Ya, mereka kegiatan sehari-harinya ngajar, ya ngajari kalau di sini mungkin anak SD SMP, SD SMP dan bukan hanya bahasa Melayu yang mereka ajarkan di semua mata pelajaran mungkin ya, tapi bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Itu kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian sore mereka akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sholat Jumat bareng dan sebagainya karena kehidupan di sana sangat Islami. Gitu. Sholat Jumat berinteraksi dengan masyarakat sana sehingga ya belajarlah gimana ketika berhadapan dengan budaya yang lain ya. Jadi kan kita kan kampus inklusi ya. Jadi kampus inklusi kan bukan hanya lift dan sebagainya, bukan hanya fisik ya, tapi belajar tentang perbedaan dan menerima perbedaan itu kan itulah inti dari inklusi. Jadi selain belajar di kampus, berinteraksi dengan teman-teman yang disabilitas di kampus, ya ini belajar berinteraksi dengan masyarakat yang berbudaya lain. Jadi itu kalau hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Lah, menurut info, hari Sabtu Minggu ini mereka sering diajak jalan-jalan. Ke Bangkok, ke Pattaya, itu dan bayar seterusnya. Sendiri Pak? Bayari mereka. Oh, dibayarin? Iya. Diajak. Diajak. Ya karena mereka seneng. Mereka seneng gitu. Bahkan ada di salah satu tempat itu kalau nggak salah di di Bukit Tameng School itu sampai sabun itu dibelikan sama mereka gitu. Jadi jangan khawatir di sana akan kurang makan, nggak bisa komunikasi, kangen rumah. Jangan khawatir. Malah saya khawatir mereka jadi orang Thailand. Orang Indonesia punya ke Thailand semua ya Pak? Karena memang seneng katanya. Tapi tadi Bapak sudah menyinggung tentang benefitnya, keuntungannya untuk ikut KKN internasional untuk mahasiswa teman-teman Unipar. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam tentang keuntungannya apa ikut KKN internasional, tapi kan saya harus bertanya ini Pak, untuk informasi ke teman-teman juga, apa yang harus mereka persiapkan? Apakah harus bisa berbahasa Inggris atau harus bisa kesenian, mungkin Banjari atau apa? Kemudian apa yang perlu mereka persiapkan? Sebelum menjawab itu, tadi saya ada sedikit kurang ya. Jadi apa sih yang diperoleh mahasiswa? Apa keuntungannya yang didapat mahasiswa kalau KKN di Thailand? Tadi kan saya menjelaskan bahwa belajar beradaptasi dengan budaya lain, sehingga
punya wawasan internasional lah. Jadi ketika pulang nanti dari Thailand, seperti saya pulang di Thailand, jadi kita itu merasa kecil, merasa bahwa banyak masyarakat yang beda dengan kita ya di luaran sana yang perlu kita ajak interaksi. Itu yang pertama. Jadi belajar multibudaya lah. Kemudian yang kedua, jika mahasiswa ikut KKN internasional ini diakui 16 SKS, bayangkan. 16 SKS. Termasuk bisa dikonversi dengan tugas akhir. Jadi tugas akhir skripsi itu bisa nggak ada ya, dikonversi dengan KKN internasional. Terus biayanya nggak besar ya. Nggak besar, itu berapa Bapak? Untuk program pertama ini ada subsidi dari lembaga. Jadi kalau saya hitung habisnya itu lebih kurang 7,5 sampai 7,8 juta ya. Mahasiswa cukup bayar 5 juta aja, 5 juta, sisanya nanti kita yang nanggung. Disubsidi 2 juta? Iya, 2 juta sekian lah. Kalau ada kan biasanya itu kan naik turun kan, kurs kan. Lebih kurangnya nanti kita yang nanggung. Itu cuma biaya transport aja ya, pesawat. Jadi biaya sehari-hari nanti akan ditanggung mereka. Itu. Jadi hanya dengan 5 juta bisa diakui 16 SKS, punya pengalaman di luar negeri. Dan bisa terhitung skripsi ya Pak? Betul. Benar, karena kalau momok teman-teman S1 seringkali kan tugas akhirnya bagaimana? Iya, skripsi bagaimana? Karena enak kan, melencer. Skripsinya nggak usah. Dan punya pengalaman internasional. Betul, Bapak. itu yang penting menurut saya. Iya. Nah, untuk kembali lagi Bapak, pertanyaan saya yang sebelum jawaban Bapak yang barusan. Yang perlu dipersiapkan ya? Iya, benar. Untuk mahasiswa itu apa aja selain mungkin 5 jutanya tadi Bapak? Ya, persiapan mental saya pikir. Karena sama dengan saya ya, sama dengan saya. Awalnya saya, jadi tujuan saya ke Thailand itu sebetulnya ada 2 misinya ya. Yang pertama itu adalah memastikan bahwa ketika saya kirim mahasiswa ke sana, tempatnya nyaman dan aman. Itu saya ingin memastikan. Alhamdulillah setelah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, juga dari testimoni dari mahasiswa Indonesia yang pernah ke sana. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mengirimkan mahasiswanya ke sana. Saya sempat ngobrol sama ketua rektor atau ketua perguruan tingginya. Jadi insya Allah nggak ada testimoni yang negatif ya. Kemudian, nah kebetulan di sana saya ketemu dengan mahasiswa Indonesia dari Tapanuli Selatan. Tepatnya dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Jadi saya sempat berinteraksi dengan mereka. Ada 10 sampai 12 orang. Sempat saya ngobrol. Ya mereka nyaman di sana, seneng di sana. Bahkan mereka di situ sudah 20 hari bilang bahwa berat badan saya sudah meningkat ini Pak, 4 kilo Pak. Ada yang bilang seperti itu. Jadi nggak mungkin lah orang tertekan itu naik berat badan. Betul. Jadi saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika saya mengirimkan mahasiswa ke sana akan aman dan nyaman, itu misi saya pertama. Kemudian misi saya yang kedua adalah menjalin MOU, tanda tangan MOU dengan dinas pendidikan di sana ya, kemudian dengan sekolah MOA-nya sama sekolah-sekolah di sana. Kemudian dari MOU itu rencananya akan saya laporkan ke duta besar ya, kedutaan, sehingga program ini tidak hanya dikawal oleh kampus ya, keamanan dan kenyamanannya juga dikawal oleh kedutaan. Jadi ini formal, resmi, jangan khawatir ada apa-apa ya. Kalau belum percaya dengan Unipar karena memang pertama kali ya percayalah dengan duta besar
negara kita yang ada di sana, karena saya akan izin. Jadi ini formal. Benar Bapak. Tapi tadi saya sudah banyak mendengar bahwa selain harus mempersiapkan mental kemudian yang penting ya, kemudian akademik, kesehatan, akademik, benar. Ya. Jadi perintilan apa perintilannya? Hal-hal kecil itu harus diperhatikan ketika naik pesawat. Naik pesawat ya, dan harus melihat aturan negara yang akan kita tuju gitu loh. Jadi ya misalkan yang umum-umum aja ya, 3 jam sebelum pemberangkatan harus ada di bandara ya, karena kan takut ada apa-apa di imigrasi dan sebagainya, prosesnya lama sehingga akan ketinggalan pesawat, sehingga akan hangus. Ininya tiketnya kan sayang. Itu yang pertama. Yang kecil-kecil aja. Jangan membawa cairan di atas 100 mili. Nanti dirampas ya. Dirampas. Kemudian yang penting ini di Thailand itu tidak boleh membawa rokok elektrik. Ada aturannya, tidak boleh membawa elektrik. Kalau ditemukan membawa rokok elektrik akan didenda berapa bat gitu loh. Nah, kalau Malaysia insya Allah masih pertengahan tahun 2026 itu berlaku. Jadi jangan bawa rokok elektrik. Kalau bawa rokok ya rokok biasa, tapi jangan banyak-banyak. Ya, karena akan dirampas itu 1-2 aja itu. 1-2 ya, kalau bisa jangan rokokan lah. Kira jualan loh Pak. Betul. Ya, paspor ini hidup matinya orang di luar negeri itu jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Karena nggak bisa pulang nanti. Pulang urusannya panjang ya, jadi paspor harus dijaga. Ya mungkin itu sih, karena perjalanannya insya Allah cukup jauh kalau mahasiswa ke sana. Jadi dari Surabaya akan turun Kuala Lumpur, karena Narathiwat itu lebih dekat ke Kuala Lumpur daripada ke Bangkok. Jadi kemungkinan nanti mahasiswa akan turun di Kuala Lumpur. Bisa jalan-jalan juga di Kuala Lumpur ya. Nanti dijemput sama pihak mereka di Kuala Lumpur Airport Internasional. Nanti akan jalan naik bis sekitar 7-8 jam lah. 7-8 jam. Bisnya bagus, ber-AC, bisa tidur enak, karena saya juga merasakan gitu. Ketika bandara Hatia itu ditutup ya, saya cari alternatif untuk pulang. Salah satu alternatif, satu-satunya alternatif itu naik bis. Dari Sungai Golok, itu perbatasan Malaysia Thailand, dari Sungai Golok ke Kuala Lumpur itu 7-8 jam. Jika mahasiswa 7-8 jam naik bis sampai sana, akan ditempatkan di sekolah-sekolah, dan yakinlah bahwa Anda akan kerasan di sana. Total perjalanan dari Jember ke daerah yang dituju di Patani ya Pak kemarin, itu berapa jam Pak? Kalau saya dari Jember berangkat jam 3, setengah 3, nyampe sana Surabaya jam 6, pesawatnya jam 9, jadi saya 3 jam nunggu. Memang harusnya seperti itu, karena memang takut ada kendala atau apa gitu. Memang 3 jam. Jam 9 terbang ke Kuala Lumpur 2 jam setengah kalau nggak salah, 2 jam setengah. Nah, karena waktunya maju sehingga sepertinya kalau pakai jam digital itu 3 jam setengah, tapi sebetulnya 2 jam setengah. 2 jam setengah. Kemudian saya naik pesawat lagi ke Kota Baru namanya, Kota Baru di Kelantan ya, Kota Baru. Sekitar 1 jaman. Kemudian saya dari Kota Baru itu naik taksi 1,5 jam lagi ke perbatasan di di Sungai Golok itu. Jadi seru. Jadi perbatasan Malaysia dan Thailand itu kan ada 2 building ya, ada 2 gedung yang terpisah kan. Dan kalau jaraknya antara buildingnya imigrasi Malaysia sama Thailand itu sekitar 1 kilo lah, 1 kilo. Kelihatan gedungnya. Cuman kalau jalan ya capek. Jadi di situ ada jasa ojek. Jadi saya naik ojek, dan ya luar biasa lah pengalaman nyebrang perbatasan kalau via darat gitu. Lumayan seru.
Seru. Tadi Bapak sudah Nyampe di situ saya jam 4 sore. Jam 4 sore Ya. ya? Terus dari jam 4 sore lanjut ke? Ya di hotel istirahat, besok paginya baru keliling. Iya, Bapak kita kembali ke KKN Internasional lagi. Tadi Bapak sudah bercerita tentang detail-detailnya, tenang saja, detail-detail kecil. Nah, kaitannya dengan detail-detail kecil Bapak, apa yang dilakukan Unipar atau sudah mulai dilakukan oleh Unipar sebagai institusi untuk mempersiapkan mahasiswanya terkait dengan KKN Internasional ini, Bapak? Ya, yang pertama ngirim saya itu ya, saya ke sana untuk memastikan bahwa aman dan nyaman itu. Kemudian saya sudah dapat MOU-nya ya. Kemudian sebentar lagi saya akan menghubungi kedutaan besar untuk ngurus perizinannya dan sebagainya, sembari membuka pendaftaran untuk mahasiswa siapa yang akan ikut di KKN Internasional itu. Jadi sekarang ini kita membuka pendaftaran ya. Pendaftaran untuk sebagai peserta KKN internasional. Selain itu juga konversinya juga sudah kita siapkan, terus subsidinya juga kita siapkan. Jadi ketika mahasiswa sudah daftar, insya Allah pelaksanaan target saya bulan Januari lah. Bulan Januari itu kita bisa memberangkatkan mahasiswa ke sana. Banjir sudah hujan sudah ada, insya Allah nyaman di sana. Iya, berarti saya asumsikan untuk yang boleh mengikuti KKN Internasional ini adalah mahasiswa yang tempuh KKN. Ya. Ya, berarti semester 7. Ya, semester 7 ya Bapak. Iya. Kemudian apakah ada kemampuan soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa Bapak? Kan kalau misalnya pinter, Unipar mahasiswanya pinter-pinter. Kemudian secara mental kuat-kuat semua. Apakah harus punya kemampuan contoh kesenian kah atau apa untuk berangkat ke sana? Memang dari 4 sekolah yang saya kunjungi itu ada satu sekolah yang meminta kalau bisa itu bisa apa itu ya kesenian Banjari ya. Jadi apa itu ya budaya Islam hadroh ya. Kalau bisa yang bisa hadroh biar hadroh itu juga hilang di sana ya. Jadi sedikit mengenalkan budaya Islam lagi lah. Selain itu mungkin ada yang minta hafal Quran, tapi saya pikir itu permintaan sekunder. Jadi enggak sepertinya tidak apa-apa, tapi kalau bisa kepala sekolahnya atau direktur kalau di sana ngomong itu, kalau bisa seperti ini Pak. Tapi kan kita ada mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya keterampilan Banjani itu ya ini kesempatan besar buat mereka. Mereka akan di sana akan sangat diterima kan mungkin bisa dijamu ya Pak, kesenian di sana benar. Kemudian gini Bapak, saya punya pertanyaan nih, hampir mau selesai nih Bapak obrolan kita. Terkadang kalau misalnya mahasiswa mengikuti sesuatu kegiatan, itu kan pasti memikirkan keuntungannya apa. Kan tadi sudah disampaikan keuntungannya banyak, jalan-jalan, kemudian pengalaman bekerja, pengalaman di dunia internasional. Akan tetapi apakah ada gaji kah, uang saku kah yang akan didapatkan oleh mahasiswa kalau ikut KKN Internasional ini Bapak? Sepertinya enggak sih, enggak ada ini sih pembicaraan itu ya, enggak ada pembicaraan itu. Tapi kalau makan dan keperluan sehari-hari, insya Allah mereka jamin. Iya, jadi basic kehidupan sehari-hari sudah terjamin. Iya. Benar. Kemudian apakah kegiatan KKN Internasional ini akan menjadi agenda tahunan Bapak? Insya Allah. Insya Allah. Gimana Bapak rencana ke depan? Jadi kerjasama internasional ini nggak boleh berhenti di tahun ini aja, itu harus berlanjut ya. Jadi kalau bisa, karena hubungan sama pihak Thailand Selatan itu sangat baik ya, sangat baik. Bahkan
perguruan tinggi sekitar ya di Jember ini sudah mengirimkan mahasiswa mereka secara reguler ya, tiap tahun mereka kirimkan. Insya Allah kita juga akan mengirimkan mahasiswa ke sana secara reguler. Bahkan di salah satu perguruan tinggi swasta di Jember itu sampai mahasiswanya sampai nuntut. Jadi kan dengar kakak kelasnya, kakak internasional ya, mahasiswa di kelasnya ini nuntut, kok tidak ada Pak, kok tidak ada, sehingga ya jadi hal yang reguler akhirnya. Dan saya ingin itu juga terjadi di Unipar. Selain itu juga bukan hanya Thailand ya, jadi negara-negara yang lain insya Allah akan kita ajak kerjasama juga dengan berbagai macam program. Ya, jadi yang sudah jalan ini selain KKN internasional di Thailand, itu kita juga sempat pengabdian masyarakat di Malaysia. Ya, pengabdian masyarakat di Malaysia. Jadi pengabdian masyarakat internasional yang dilakukan, saya kirim Pak Habib Wakil Rektor 1 sama Pak David Wakil Rektor 2 itu melakukan apa ya? Jadi di Malaysia itu ada sekelompok masyarakat gitu ya yang tidak punya kewarganegaraan. Jadi sama Malaysia tidak diakui, sama Indonesia tidak diakui. Kenapa Indonesia tidak mengakui? Karena mereka berada di wilayah Malaysia. Kenapa Malaysia nggak mengakui? Karena mereka warga negara Indonesia. Jadi nenek moyangnya, nenek kakek-kakeknya dulu itu orang Indonesia ya, yang diam di suatu tempat, orang Indonesia. Jadi pemerintah Malaysia nggak mau ngasih warga negara terhadap mereka lah. Saya kirim 2 orang kapan hari untuk membantu mereka lah, gimana mendapatkan warga negaraan, terus dari segi apa namanya mentalnya juga kita bantu dan seterusnya. Jadi itu satu kegiatan internasional yang sudah jalan. Kemudian kemungkinan KKN internasional ini, dan saya juga sudah kontak dengan Bangkok ya, Thailand, tapi Bangkok itu semacam magang internasional. Insya Allah akan kita kirim mahasiswa ke sana. Itu dengan Universitas Raja Mangla. Betul, Raja Mangla Bangkok. University of Technology Krungthep Bangkok. Raja Mangla University of Bangkok. Teknologi of Bangkok ya. Itu. Selain magang internasional yang saya dengar-dengar di Raja Mangala University of Technology Krungthep Bangkok itu kita juga akan mengirimkan ini ya, visiting professor ya, visiting Bapak? professor ya. Ya, itu gimana Bapak? Apakah nanti dosen kita akan mengajar di sana? Insya Allah. Jadi saya kepingin mengirimkan dosen di sana ya. Jadi visiting professor itu semacam dosen kita nanti mengajar satu tema di sana ya, mengajar satu tema di sana yang nanti luar biasa, ada piagamnya, dan untuk akreditasi kan tinggi sekali gitu. Iya, saya sebagai orang yang baru bergabung di Unipar merasa bangga ya Pak, karena perkembangannya terutama berkaitan dengan internasionalisasinya sangat cepat dan itu nyata terlihat gitu ya Pak. Kemudian sebagai penutup mungkin Bapak, apa pesan dan motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa Unipar terkait dengan internasionalisasi dan daya saing internasionalnya Unipar? Sebelumnya mungkin ini podcast pertama kali di apa ini namanya? Di ospek. Jadi tim Humas ini kan berubah ya. Jadi dulu itu ada tim podcast yang sempat terhenti sekian bulan lah. Alhamdulillah saya ucapkan selamat, sekarang sudah mulai lagi. Terima kasih dan Bapak. Tak lihat viewernya juga semakin banyak. Jadi saya berharap podcast ini menjadi salah satu media komunikasi di Universitas Pidijaya Rekopuro sehingga program-program saya bisa tersalurkan lewat sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya minta 1 kali podcast lagi, kapan terserah ya. Saya ingin berbicara tentang visi misi saya dan ketercapaian apa yang sudah tercapai di berapa bulan saya, sekitar 7 bulan saya menjabat ini. Saya ingin itu gitu. Dan tiap tahun mungkin saya
berharap diundang ya, sehingga program-program saya ini perkembangannya bisa diketahui oleh seluruh sivitas di Universitas Piker Argopuro. Itu sih. Iya, kalau mungkin pesan-pesannya memotivasi mahasiswa Unipar gimana, Bu? Buat mahasiswa Universitas Piker Argopuro Jember ya, jangan lewatkan kesempatan ini, kesempatan KKN internasional di Patani Narathiwat di Thailand ya. Jangan khawatir dengan perbedaan bahasa, perbedaan budaya di sana. Insya Allah sama dengan kita ya. Jadi Anda akan bisa menyesuaikan diri. Jangan lewatkan yang pertama itu, jadi kesempatan keluar negeri. Kemudian yang kedua, diakui 16 SKS, termasuk skripsi ya. Jadi eman-eman ini kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, cuma 5 juta biayanya, selebihnya akan ditanggung oleh lembaga ya, pelaksananya 2 bulan. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, adik-adik mahasiswa ya. Bantulah kami untuk menjadi besar seperti Gunung Argopuro lewat kerjasama internasional. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Menyambung tadi karena harapan Bapak, kami dari Humas juga membantu memediasi dan menginformasikan tentang kinerja-kinerja dan visi misi dari rektorat sendiri. Jadi kami juga ingin memohon dukungannya Bapak. Jadi kami juga tetap semangat untuk bekerja ke depannya. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih Bapak karena sudah sharing cerita, kemudian inspirasi, motivasinya kepada kami teman-teman Sivitas Akademik dan Mahasiswa Unipar. Dan ditunggu teman-teman podcast selanjutnya dengan Bapak Rektor, karena Bapak Rektor sudah meminta untuk podcast yang selanjutnya. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, like, dan follow YouTube dan sosial media dari Unipar. Dan selalu ikuti podcast Ospek yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.